Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Di sini saya Dina Pratnya Paramita akan membawakan materi mengenai financial statement fraud. Untuk studi kasusnya yaitu PT Garuda Indonesia pada tahun 2018. Next. Ya, ini profil saya. Saya dulu pernah menempuh pendidikan di D3 Akuntansi Universitas Jenderal Sudirman tahun 2017 hingga tahun 2020. Lalu saya melanjutkan S1 Akuntansi di Universitas 11 Maret pada tahun 2020 hingga sekarang. Pengalaman saya dulu pernah menjadi staff accounting di UKM Kewirausahaan Bursa FEB Unsud, dan saya pernah menjadi staff accounting and finance SL Corp Indonesia. Nah, sebelumnya, apa sih itu fraud? Jadi menurut Association of Certified Fraud Examiners, kecurangan atau fraud itu merupakan tindakan penipuan atau kekeliruan yang dilakukan oleh seseorang atau badan yang mengetahui bahwa kekeliruan tersebut dapat mengakibatkan beberapa manfaat yang tidak baik terhadap individu, entitas, serta pihak lain. Nah, ini merupakan fraud atau bentuk kecurangan. Jadi menurut SCFA, menggambarkan fraud dalam bentuk pohon atau fraud tree, dan fraud tree mempunyai 3 cabang utama, yaitu kecurangan laporan, korupsi, dan penyalahgunaan aset. Nah, yang pertama ini adalah kecurangan laporan. Yang kedua, ini ada korupsi. Dan yang ketiga, di sini ada penyalahgunaan aset. Jadi di sini kita akan fokus ke manipulasi laporan keuangan atau kecurangan dalam laporan keuangan. Next. Ya, terkait dengan kecurangan laporan keuangan, eh, semua kecurangan ini melibatkan beberapa bentuk dari penyajian laporan keuangan yang salah. Kecurangan itu sendiri harus membawa manfaat keuangan langsung atau tidak langsung untuk pelaku. Misalnya kesalahan penyajian saldo rekening kas untuk menutupi pencurian uang tunai bukan kecurangan laporan keuangan, atau di sisi lain mengecilkan kewajiban untuk menyajikan gambaran keuangan yang lebih menguntungkan organisasi untuk menaikkan harga saham. Ya, selanjutnya yaitu ada motivasi. Di sini apa sih motivasi pelaku manipulasi laporan keuangan ini? Yang pertama itu ada untuk mendukung harga saham yang tinggi atau obligasi atau penawaran saham. Dan yang kedua, ini ada untuk meningkatkan harga saham perusahaan tersebut. Yang ketiga, pihak manajemen ingin memaksimalkan bonus yang ia dapatkan. Next. Untuk skemanya dalam manipulasi laporan keuangan, sekitar separuh dari semua penyimpangan yang terjadi eh, dalam manipulasi laporan keuangan itu melebih-lebihkan pendapatan. Manajemen akan menggunakan berbagai macam teknik accounting kreatif agar laporan keuangan tampak sehat, dan skemanya itu dapat berupa yang pertama penjualan fiktif atau overstatement. Dalam kategori ini, penjualan dilakukan dengan cara memanufakturkan kepada pelanggan yang tidak pernah atau kepada pihak hubungan yang memiliki hubungan istimewa dengan harga yang diatur, atau dengan cara faktur palsu yang tidak pernah dikirim ke pelanggan tapi dicatat. Overstatement penjualan juga dilakukan dengan mencatat penjualan kepada cabang sendiri, mencatat deposit pelanggan sebagai pendapatan penjualan, retur dianggap pendapatan, dan mencatat seluruh hasil penjualan atas aktiva yang dijual, seperti aktiva tetap, surat berharga, sebagai pendapatan. Yang kedua, ini ada skema lebih dini mengakui pendapatan. Dalam kategori ini termasuk yang pertama, mencatat penjualan beberapa hari setelah
tanggal neraca. Lalu melakukan pengiriman barang dan mencatat penjualan walaupun pendapatan tanggal neraca pelanggan ini belum setuju atau, dengan syarat-syarat pada kontrak jual beli. Yang ketiga, mengakui penjualan destination point walaupun pada tanggal neraca barang belum tiba di, pelabuhan pembeli. Yang keempat, overstatement persentase pendapatan berdasarkan penyelesaian walaupun, terdapat keraguan atas tingkat penyelesaian sesuai kontrak. Yang kelima, tidak mencatat penjualan retur dan klaim penjualan. Lalu ada mencatat penjualan atas pengiriman barang lebih dini tanpa persetujuan pembeli. Lalu ada barang masih dalam proses perakitan telah diakui sebagai penjualan. Skema yang ketiga ini sengaja salah mengklasifikasi pendapatan dan aktiva. Jadi transaksi ekstra, ordinasi, dan rugi laba dicatat sebagai pendapatan operasi. Lalu ada tindakan sengaja salah mencatat ke aktiva lancar dan tidak lancar. Menggabungkan saldo kas dan bank dalam retriksi ke saldo tanpa retriksi. Lalu ada investasi jangka panjang dicatat sebagai surat berharga jangka panjang, jangka pendek. Yang keempat, di sini ada skema mencatat aktiva fiktif. Pada umumnya, dilakukan dengan overstatement persediaan barang dengan cara mencatat barang rusak dengan label baru dan barang dengan nilai rendah seolah barang mahal itu laku di pasaran, lalu mencatat barang konsinyasi seperti barang sendiri. Mencatat, barang belum tiba di gudang di mana pembelian dilakukan dengan destination point. Lalu yang kelima, overvalue aktiva dan undervalue biaya dan kewajiban. Ini umumnya dilakukan dengan cara yang pertama, mencatat dengan nilai nominal piutang yang sudah lama jatuh tempo. Yang kedua, nilai piutang yang material kepada pihak hubungan istimewa. Yang ketiga, cadangan piutang atau pinjaman dan biaya piutang. Ragu-ragu kurang dicatat. Yang keempat, cadangan kerugian persediaan uang kurang dicatat. Yang kelima, tidak mengkoreksi penurunan nilai pasar investasi atau surat berharga. Yang keenam, menangguhkan biaya administrasi dan biaya penjualan sebagai beban yang masih mempunyai manfaat di masa depan dan menyusutkan secara periodik. Yang ketujuh, masih tetap mencatat biaya research and development cost yang diketahui sudah gagal dalam diverse shares. Yang delapan, kurang membukukan penurunan nilai aktiva. Dan selanjutnya, tidak mencatat kewajiban. Jadi pada umumnya ini ada beberapa cara, tidak atau kurang mencatat kewajiban pensiun kepada karyawan. Lalu ada tidak mencatat putusan pengadilan yang mengharuskan perusahaan membayar kerugian sejumlah tertentu kepada pihak ketiga, namun baru mencatat saat dibayar. Tidak atau kurang mencatat biaya yang akan timbul pada masa garansi produk tertentu. Lalu selanjutnya tidak mencatat hutang komisi penjualan kepada pihak ketiga. Next. Untuk selanjutnya, skema menghilangkan atau mengurangi disclosure penting. Ini mengakibatkan laporan keuangan menjadi tidak transparan. Penjelasan perubahan manajemen puncak dan komposisi pemegang saham. Penjelasan atas aktiva yang dijaminkan untuk pinjaman bank yang diterima. Skema selanjutnya ini ada kecurangan dalam permodalan. Ini mencakup overvalue aktiva yang merupakan setoran modal, melakukan overvalue nilai appraisal atas aktiva tetap, misalnya dalam rangka reorganisasi di mana keuntungan atau selisih nilai buku dengan nilai appraisal digunakan untuk menutupi kerugian akumulasi. Memilih metode akuntansi yang salah untuk merger atau akuisisi, yaitu antara mode pembelian dengan metode penggabungan pengingat. Lalu selanjutnya hubungan dengan pihak istimewa. Banyak sekali jenis kecurangan yang dapat dilakukan dengan pihak istimewa. Kecurangan transaksi ini biasanya itu meliputi melakukan penjualan dan pembelian fiktif, pemberian atau penerimaan pinjaman tanpa bunga atau bunga di bawah ketentuan pasar, pemberian fee atas jasa manajemen tanpa kejelasan jasa yang diberikan. Lalu ada transfer pricing, pemberian dividen terselubung saat perusahaan merugi.
kurangnya disclosure pada laporan keuangan. Untuk skema selanjutnya, ini ada kecurangan dalam laporan keuangan dengan arah terbalik. Hal ini dilakukan dengan undervalue aktiva atau pendapatan dan overvalue kewajiban atau biaya dengan tujuan menghindari atau merendahkan kewajiban pajak perusahaan atau menghindari akuisisi yang tidak diinginkan oleh manajemen agar perusahaan tanpa tidak sehat secara keuangan. Nah, contoh dari kecurangan ini yaitu membentuk pencadangan yang menjadikan biaya lebih besar saat laba perusahaan tinggi di suatu periode dengan mengharapkan eee, perusahaan itu, mendapatkan laba yang tinggi. Lalu yang kedua, menggeser pendapatan ke periode mendatang. Lalu contoh selanjutnya, mencatat pembelian aktiva tetap sebagai biaya saat laba perusahaan tinggi. Menghapuskan aktiva tetap yang masih operasional dengan alasan rusak atau tidak ekonomis lagi dan unsur-unsur serta klarifikasi dari kecurangan laporan keuangan. Next. Oke, selanjutnya ini adalah kasus Garuda Indonesia mengenai manipulasi laporan keuangan yang dilakukan oleh PT Garuda Indonesia pada tahun 2018. Nah, di sini teman-teman tahu kan PT Garuda Indonesia itu apa? Secara kita mesti tahu penerbangan di Indonesia ini salah satunya adalah Garuda Indonesia. Garuda Indonesia ini merupakan salah satu perusahaan milik negara BUMN di sektor industri transportasi udara dengan jumlah 210 armada. Garuda Indonesia menjangkau 48 rute domestik dan 22 rute internasional. Untuk permasalahannya sendiri, ini Komisaris PT Garuda Indonesia yaitu Doni Oskaria dan Hairul Tanjung menolak untuk menandatangani laporan tahunan PT Garuda Indonesia pada tahun 2018. Dalam laporan tahunan tahun 2018 ini tertulis bahwa PT Garuda Indonesia memperoleh untung hingga 809 US dollar atau sekitar 11,54 miliar rupiah, padahal pada tahun sebelumnya telah mengalami kerugian sebesar 216 juta US dollar sehingga hal ini menimbulkan pertanyaan bagi komisaris. Nah, Doni Oskaria dan Hairil Tanjung ini mempertanyakan realisasi perjanjian kerjasama penyediaan layanan konektivitas pada tanggal 31 Oktober 2018 dalam penerbangannya antara PT Mahata Aero Teknologi dengan PT Stirling Indonesia dan PT Sriwijaya Air yang merupakan anak dari perusahaan PT Garuda Indonesia. Next ini. Untuk hasil dari perjanjian tersebut, PT Garuda Indonesia mendapat keuntungan hingga 239 US dollar termasuk 28 juta US dollar dari bagi hasil PT Sriwijaya Air dengan PT Garuda Indonesia. Nah, menurut Komisaris PT Garuda Indonesia, laporan keuangan pada tahun 2018 ini tidak sesuai dengan pernyataan standar akuntansi Indonesia karena PT Garuda Indonesia telah memasukkan keuntungan dari PT Mahat Aero yang baru membayar 6,8 juta US dollar. Padahal nilai dari kontrak sebesar 239 juta US dollar dan sisanya dicatat sebagai piutang lain-lain. Dani Askaria dan Hairil Tanjung menuding perusahaan telah melakukan manipulasi laporan keuangan dan menyatakan tidak sependapat dengan pencatatan tersebut. Catatan transaksi kerjasama PT Garuda Indonesia dan PT Mahara Aero seharusnya tidak dapat diakui sebagai pendapatan dalam laporan keuangan tahun 2018 yang bertentangan dengan pedoman standar akuntansi keuangan atau PSAK nomor 23 pada paragraf 28 dan 29 tentang pendapatan. Next. Ini merupakan data yang diolah dari laporan keuangan PT Garuda Indonesia tahun 2016 sampai 2018. Nah, selama ini mungkin di berita itu hanya mengungkapkan kasus secara umum, tapi kita belum mengetahui secara rinci di laporan keuangannya itu seperti apa.
Nah, menurut data yang telah saya olah dari laporan keuangan PT Garuda Indonesia tahun 2016 hingga 2018, ini dapat memberi turun dan dapat aktivitas normal bisnis yang diukur dengan menggunakan rasio profitabilitas. Dari tabel tersebut, berdasarkan perhitungan ROI, PT Garuda Indonesia belum mampu menghasilkan keuntungan dari pengelolaan aset perusahaan, yang artinya bahwa perusahaan belum mampu mengelola keseluruhan aset untuk menghasilkan laba karena semakin kecil hasil pengembalian atas aset perusahaan, maka kondisi perusahaan juga semakin tidak baik. Selain itu, berdasarkan perhitungan ROE, PT Garuda Indonesia mengalami kenaikan dan penurunan yang berarti menunjukkan tidak stabil dalam mengelola ekuitas perusahaan untuk menghasilkan laba. Profitabilitas yang tidak baik dari sebelumnya, tahun 2017 seharusnya tidak memberikan kenaikan laba yang tiba-tiba terjadi secara signifikan dari tahun 2017 hingga tahun 2018 tanpa adanya bukti yang relevan. Next. Nah, lalu apa sih pelanggaran yang terjadi atas kasus manipulasi laporan keuangan tersebut? Otoritas Jasa Keuangan memutuskan bahwa PT Garuda Indonesia telah terbukti melakukan manipulasi laporan keuangan tahun 2018 dan melanggar pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang pasar modal. Lalu yang kedua, ini ada peraturan Bapepam dan LK nomor 8 G7 tentang penyajian dan pengungkapan laporan keuangan emiten dan perusahaan publik. Yang ketiga, interpretasi standar akuntansi keuangan atau ISAK 8 tentang penentuan apakah suatu perjanjian mengandung sewa. Yang keempat, pernyataan standar akuntansi keuangan PSAK 30 tentang sewa. Oke, selanjutnya, sanksi yang telah diberikan oleh OJK. Memberikan perintah tertulis kepada PT Garuda Indonesia untuk memperbaiki dan menyajikan kembali laporan keuangan tahunan PT Garuda Indonesia per 31 Desember tahun 2018. Lalu yang kedua ini melakukan paparan publik atas perbaikan dan penyajian kembali laporan keuangan tahun per 31 Desember 2018. Yang ketiga ini perintah tertulis kepada KAP Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang, dan rekan untuk melakukan perbaikan kebijakan dan prosedur pengendalian mutu atas pelanggaran peraturan OJK nomor 13 POJK 03 tahun 2017. Sanksi selanjutnya, sanksi administratif berupa denda sebesar 100 juta rupiah kepada PT Garuda Indonesia atas pelanggaran peraturan OJK nomor 29 POJK 4 tahun 2016 tentang laporan tahunan emiten atau perusahaan anggota direksi PT Garuda Indonesia sebesar 100 juta rupiah atas pelanggaran peraturan Bapepam nomor 8 G11 tentang tanggung jawab direksi atas laporan keuangan. Sanksi selanjutnya ini, BI menjatuhkan denda senilai 250 juta rupiah dan perbaikan laporan keuangan perusahaan dengan tenggat waktu pada tanggal 26 Juli 2019. Next. Lalu apakah kasus tersebut bisa memengaruhi reputasi dan kepercayaan masyarakat terhadap PT Garuda Indonesia? Oke, jawabannya adalah kasus manipulasi yang dilakukan oleh Garuda Indonesia ini dapat mempengaruhi reputasi dan kepercayaan dengan adanya penurunan saham PT Garuda Indonesia di BI sejak ditetapkannya sanksi oleh OJK. Jadi ini bisa memengaruhi reputasi PT Garuda Indonesia kepada masyarakat. Nah, hal ini dibuktikan dengan tadi yang sudah saya jelaskan, adanya penurunan harga saham PT Garuda Indonesia, lalu pihak eksternal seperti investor menjadi ragu dalam berinvestasi di PT Garuda Indonesia karena kinerjanya yang kurang baik.
Jika hal ini terus dibiarkan, maka para pemegang saham tidak akan berinvestasi kembali di PT Garuda Indonesia. Lalu solusinya seperti apa? Nah, solusinya untuk kasus manipulasi laporan keuangan PT Garuda Indonesia yang dinyatakan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Republik Indonesia, yaitu harus meningkatkan engagement dengan profesi supaya mereka mengetahui pentingnya pengelolaan profesi keuangan dalam menyajikan laporan keuangan yang benar sebagai standar audit dan adanya perbaikan pengendalian internal perusahaan. Lalu harus mulai menjaga keterbukaan dengan publik yang memastikan sangat terbuka dengan berbagai masukan. Nah, bagaimana sih peran akuntansi forensik dan audit investigasi? Untuk perannya sendiri, akuntansi forensik ini memiliki peran dalam mengungkapkan fakta-fakta yang terjadi yang bisa dijadikan sebagai dasar bukti dalam berbagai bentuk kejahatan, termasuk salah satunya yaitu kecurangan dalam mengungkap lapangan. Jadi seperti itu. Ya, sekian presentasi dari saya. Apabila ada pertanyaan, bisa disampaikan secara langsung ataupun melalui kolom chat. Terima kasih. Iya, mmm, Ya, silakan. saya Tiara Kirana perkenalkan saya Tiara Kirana, izin bertanya, kasus manipulasi laporan keuangan di negara Indonesia seringkali manipulasi tersebut sering terjadi ya? Terima kasih. Jadi, mengapa kasus manipulasi itu sering terjadi? Intinya seperti itu ya, Mbak Tiara? Iya betul, Mbak. Oke, jadi di sini saya, coba langsung menjawab saja. Jadi kenapa sih, kasus manipulasi itu sering terjadi? Nah, karena adanya beberapa faktor-faktor pendorong terjadinya manipulasi itu terjadi. Yang pertama ini karena ada faktor tekanan yang dialami oleh setiap individu, eee, di mana kecurangan itu akan mendorong individu, baik tekanan internal maupun tekanan eksternal. Nah, salah satu contoh dari tekanan internal ini misalnya tekanan keuangan pribadi individu tersebut. Kebutuhan akan uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari akan mendorong seseorang untuk melakukan kecurangan apabila hal tersebut, dirasa kurang terpenuhi. Sedangkan faktor eksternal misalnya seseorang atasan yang didesak oleh karyawannya untuk mengadakan acara refreshing yang pada kenyataannya masih belum dianggarkan. Hal ini akan mendorong atasan tersebut untuk melakukan berbagai cara agar permintaan karyawannya dapat terlaksana. Lalu faktor yang kedua ini ada faktor kesempatan. Adanya kesempatan bagi seseorang untuk melakukan fraud atau manipulasi laporan keuangan tadi juga salah satu Eee, faktor pendorong seseorang untuk melakukan manipulasi laporan keuangan tersebut, misalnya lemahnya pengendalian di dalam sebuah organisasi. Lalu yang ketiga ini ada faktor rasionalisasi, yang merupakan pembelaan atau pembenaran yang dilakukan oleh seseorang dalam melakukan fraud. Misalnya seseorang bahwa mengambil uang perusahaan dalam jumlah yang tidak signifikan adalah hal yang wajar. Selain itu, ada beberapa faktor di luar fraud triangle tadi. Nah, yang pertama ini ada faktor kerusakan nilai moral. Dari beberapa jumlah penelitian menemukan bahwa pada saat dapat didirikan laporan adanya ketidakjujuran, misalnya mencontek pekerjaan teman. Namun, kecurangan di sekolah ini belum tentu secara langsung berhubungan dengan kecurangan manipulasi laporan keuangan, tapi secara umum itu bisa salah satu penyebab orang tersebut melakukan manipulasi laporan keuangan karena sejak dini orang tersebut tidak jujur seperti itu. Lalu ada ekspektasi analisis yang tinggi dan ada
Faktor tingkat hutang yang tinggi. Tingginya tingkat utang yang dimiliki oleh perusahaan akan memberikan tekanan kepada pihak manajemen untuk mendapatkan laba yang tinggi, untuk mengimbangi tingginya biaya bunga, dan untuk mendapatkan kreditor lainnya. Lalu faktor selanjutnya ini adalah fokus pada aturan akuntansi daripada prinsip. Selanjutnya, ketiadaan auditor independen. Tidak adanya auditor independen di dalam sebuah perusahaan akan memberikan kesempatan bagi pihak manajemen untuk melakukan manipulasi laporan keuangan dan fraud lainnya. Lalu ada keserakahan para eksekutif maupun investor yang tidak menghendaki adanya berita buruk mengenai perusahaan dan terus menginginkan profitabilitas yang didapat, sehingga pihak-pihak tersebut melakukan transaksi manipulasi laporan keuangan. Lalu faktor selanjutnya ini adalah kegagalan pendidik yang dapat menyebabkan kecurangan karena tidak memberikan pelatihan etika yang cukup tinggi bagi siswanya yang tidak dan tidak mengajarkan muridnya mengenai fraud atau cara guru atau pihak pendidikan mengajar siswa laporan keuangan seperti itu. Bagaimana, Tiara? Ya, terima kasih Mbak Dina atas penjelasan yang sangat menjawab. Terima Ya, kasih. ya, selanjutnya apakah ada yang ingin ditanyakan kembali? Mbak Miftah dulu ya tadi. Iya, iya. Mohon maaf. Perkenalkan nama saya Miftah, izin bertanya Mbak, apakah yang harus diperhatikan atau dipertimbangkan untuk mendeteksi kecurangan laporan keuangan? Terima kasih. Baik, langsung saya jawab saja ya. Jadi, untuk mendeteksi kecurangan pelaporan keuangan ya, seperti itu yang Mbak Miftah ya. Hal-hal yang harus diperhatikan oleh investigator atau auditor untuk mendeteksi kecurangan laporan keuangan adalah pertimbangan strategis. Nah, pertimbangan strategis ini adalah kemampuan untuk mengantisipasi metode pelaku kecurangan untuk menyembunyikan kecurangan itu sendiri. Beberapa jenis dari pemikiran strategis ini adalah zero order reasoning. Auditor ini berasumsi bahwa perilaku yang tidak dipengaruhi oleh proses audit untuk memaksimalkan. Lalu ada first order reasoning. Jadi auditor mempertimbangkan kondisi yang secara langsung mempengaruhi klien. Auditor berasumsi bahwa klien menggunakan zero order reasoning dan mengembangkan rencana audit yang mempertimbangkan motivasi klien. Selanjutnya ada higher order reasoning. Jadi auditor di sini menggunakan pertimbangan yang lebih kompleks termasuk bagaimana manajemen mengantisipasi perilaku auditor. Seperti itu, Mbak Miftah. Bagaimana? Apakah menjawab? Baik, terima kasih Mbak Dinar. Ya, sama-sama. Baik, untuk selanjutnya, tadi ada yang ingin bertanya. Ya, silakan. Ya, perkenalkan saya Yuwana. Saya ingin bertanya, jadi bagaimana dampak permasalahan tersebut terhadap pelaksanaan RUPS dan pemenuhan ketentuan anggaran dasar perseroan dan ketentuan yang berlaku lainnya, Mbak Dinar? Jadi berdasarkan kasus dampak apapun dari tidak ditandatanganinya laporan tahunan perseroan tahun buku 2018 oleh dua Dewan Komisaris terhadap pelaksanaan RUPS perseroan. Nah, laporan tahunan perseroan tahun buku 2018 termasuk di dalamnya laporan keuangan konsolidasian perseroan tahun 2018, laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris, dan laporan keuangan program kemitraan dan bina lingkungan perseroan tahun 2018 telah mendapatkan persetujuan dari RUPS tahunan yang diselenggarakan pada tanggal 24 April 2019. Itu berdasarkan informasi yang saya dapatkan seperti itu. Jadi tidak terdapat dampak apapun. Seperti itu, Mbak Iwana.
Ya, terima kasih Mbak Dinar. Ya, sama-sama. Karena waktunya sudah eh, cukup sudah siang ya teman-teman. Dan penanya ini juga cukup banyak, maka saya cukupkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.